Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur kalau di siang hari ini kami boleh datang ke hadirat Tuhan. Beri kami rasa hati yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Karena hanya Tuhan yang dapat memuaskan dahaga rohani kami. Dunia tidak dapat membuat kami puas, tapi hanya hadirat Tuhan sendiri yang dapat membuat kami mengalami ketenangan. Kami menyerahkan Tuhan persekutuan doa kami pada siang hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Baik, shalom. Baik, saudara, kita akan belajar firman Tuhan ya. Lalu kita nanti akan mungkin mau sharing-sharing boleh ya. Kita berdoa bersama-sama, kita gunakan waktu yang ada ini, 1 jam ini untuk bisa nikmati berkat Tuhan. Ya baik, kita akan membuka firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima. Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima. Saya akan bacakan ayat ini untuk saudara. Saya akan lanjutkan sampai ayat yang ke-11 bolehlah. Demikian firman Tuhan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita mau belajar dari ayat-ayat ini, terutama di ayat yang kelima ya, sebagai ayat emasnya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kalau dalam Mazmur mengatakan berkat Tuhan itu ditujukan bagi orang-orang yang hidup bersama, tapi belum selesai ya, hidup bersamanya belum selesai. Sungguh alangkah baiknya ya, sungguh alangkah dan indahnya. Apabila saudara diam bersama, ada tambahnya. Dengan apa? Dengan rukun. Jadi berkat Tuhan itu dicurahkan kalau orang-orang yang hidup bersama-sama itu rukun. Jadi hidup bersama itu belum menunjukkan ada indikator apakah layak untuk diberkati Tuhan ya. Karena ada banyak orang-orang yang tinggal bersama tapi nggak diberkati. Salah satu penyebabnya adalah karena memang tidak ada kesatuan di sana, tidak ada kerukunan di sana. Kayak apa, semacam Dawis, PKK itu mereka bersama ya. Mereka kumpul, kenapa kumpul? Karena ada punya kepentingan sama-sama. Nunggu apa, kopio anarisan. Kalau nggak di kopio, kalau di kopio namanya keluar nanti nggak apa, nggak datang, nggak dikasihkan ya. Sehingga mereka kumpul bersama-sama. Nah, saudara, hidup kesatuan itu sangat penting sekali. Kenapa? Karena berkat-berkat Tuhan bisa kita nikmati. Ya. Nah, untuk belajar bagaimana supaya hidup bisa mengalami berkat Tuhan, hidup dalam kesatuan, tidak ada hal yang bisa menyatukan kecuali kita punya nilai-nilai yang sama. Nilai-nilai yang luar biasa kita bisa pelajari dari kehidupan Tuhan Yesus ya, teladan Tuhan Yesus. Sehingga orang-orang yang pengen hidup bersama dikatakan hendaklah apa saudara?
kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, ini saudara, kita perlu memahami ayat ini. Apa artinya ya? Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Yaitu kita menerapkan pikiran dan perasaan Kristus seperti apa? Yaitu di dalam ayat 6 dijelaskan di sana. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya. Apa yang dapat kita pelajari di sini? Ya? Yaitu Tuhan itu adalah Tuhan yang merendahkan dirinya, yang walaupun dalam kesetaraan dengan Allah itu, dia tidak menjadikan hak milik yang harus dipertahankan, tetapi mengosongkan diri. Nah, rahasia hidup yang dilawat Tuhan, salah satunya adalah kita menanggalkan semua atribut-atribut yang kita bawa. Jadi kalau kita sedang berkumpul di sini, kita datang dengan apa? Dengan atribut yang sama. Apa itu? Kita semua adalah anak-anak Tuhan. Ya. Ditanggalkan jabatan-jabatan, pengalaman-pengalaman kita, semua itu ditanggalkan. Itu rahasia yang untuk supaya kita bisa dilawat oleh Tuhan dalam acara-acara apapun namanya. Kalau sudah masuk di dalam persekutuan dengan saudara seiman begini, acara retreat, acara KKR, ibadah apapun, kita hanya datang sebagai pribadi yang apa adanya. Ada dua orang yang datang kepada Tuhan, beda sikapnya. Yang satu membanggakan dirinya. Aku mengucap syukur Tuhan, aku bukan seperti orang yang di sebelahnya, pemungut cukai. Aku telah melakukan ini itu prestasi-prestasi, kebanggaan-kebanggaan yang sudah dilakukan. Bahkan dia juga menghakimi orang sebenarnya. Aku juga tidak seperti pemungut cukai ini. Tetapi si pemungut cukai ini, dia tidak punya apapun yang bisa dibanggakan. Dia hanya berkata, ya Tuhan, ampunilah aku orang berdosa ini. Tapi di mata Tuhan akhirnya apa? Orang yang merendahkan diri ini pulang sebagai orang yang dibenarkan. Nah, ini rahasia juga hidup di dalam kesatuan. Kalau kita, Pak Saudara, seperti yang Kristus pikir, seperti yang Kristus rasakan, maka kita akan bisa hidup dalam kesatuan. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Artinya dia menyerahkan haknya, mengosongkan dirinya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat bahkan sampai mati di kayu salib. Maaf, ya. Nah, jadi beberapa hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama, menempatkan Kristus sebagai pusat. Kristus sebagai pusat. Jadi kalau bicara komunitas, Kristus sebagai pusat itu artinya Tuhan menolong saudara lewat saya. Tuhan tolong saya lewat saudara. Jadi kan pusatnya Kristus Misalnya sama Bu Novi Tuhan menolong Bu Novi melalui saya. Tuhan menolong saya melalui Bu Novi. Nah itu Kristus sebagai pusatnya. Tidak ada orang yang merasa lebih dari yang lain. Jadi Kristus sebagai pusat, saling menolong, saling melayani, saling mendoakan. Kata saling itu saudara itu menjadi rahasia hidup dalam kesatuan. Kristus sebagai pusat. Yang kedua, menghilangkan sikap tadi mementingkan diri sendiri itu egois, iri hati. Ada perumpamaan di Alkitab yang sangat nilai-nilai kerajaan Allah itu berbeda dengan
nilai-nilai bisnis ya, karena dituliskan di Alkitab ada seorang tuan yang nyari pekerja. Yang pertama masuk dari pagi terus sampai sore. Sistem pembayarannya nominalnya sudah deal sama orang itu ya. 1 hari 1 dinar ya. Terus ada lagi yang masuk tengah hari ya. Sama dia juga deal ya. Dibayar sama. Terus jam berapa ya? 3 sore kalau salah ya. Ada 4 ya. Ada yang 3 sore. Yang terakhir itu ada yang masih 1 jam ya. Kurang 1 jam jam kerja itu situannya masih cari pegawai. Ya, terus akhirnya masuk juga dia bekerja. Nah, yang anehnya saudara, waktu pembayaran berlangsung, pembayaran dimulai dari yang masuk paling akhir ya. Dari yang misalnya bayaran jam 6 ya, jam 5 itu masuk kerja, jam 6 bayaran 8 jam kerja, terus dibayar. Lalu yang paling protes tentunya yang kerja dari pagi ya. Nah, sistem pembayarannya sudah tidak adil menurut yang pertama. Nominalnya juga mungkin tidak adil loh. Saya kerja full, dia kerja 1 jam kok bayarannya sama. Tapi yang bisa kita pelajari dari perumpamaan ini adalah sebetulnya Tuhan tidak punya masalah dengan orang yang kerja pagi, siang, sore, sayang 1 jam. Kenapa? Karena masing-masing sudah deal dengan pribadi, lepas pribadi, satu sama lain itu sudah tidak ada berhubungan ya. Karena hubungannya dengan Tuhan langsung. Kenapa mereka protes ya? Jawabannya karena hanya masalah iri saja. Merasa tidak adil. Padahal sama Tuhan dia sudah deal. Kamu kerja ya 8 jam ya, gajinya 1 dinar ya. Oke, siap laksanakan ya. Harusnya dia tidak boleh membandingkan dirinya dengan siapapun juga ya. Karena dia sudah deal dengan Tuhan. Nah, hidup di dalam kesatuan ya adalah sebuah kehidupan ya yang tidak boleh membandingkan ya dirinya ya dengan orang lain ya. Apa yang Tuhan perbuat dengan dirinya dengan orang lain ya. Kenapa saudara? Karena Tuhan itu punya proses ya, punya jatah ya, porsi ya, berkat, kepercayaan itu tiap orang beda-beda ya, masing-masing sesuai dengan kemampuan ya. Semua diberikan sesuai dengan kemampuan. Nah, ketika kita hidup menggunakan pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, maka kita tidak akan punya punya problem kesulitan mau bergaul dengan siapapun ya, berkomunitas dengan siapapun, berinteraksi dengan siapapun, kita tidak akan punya permasalahan ya, nggak ada punya masalah. Karena kita mengenakan pikiran dan perasaan yang dimiliki oleh Kristus Yesus ya. Nah, saudara, kemudian ayat yang kita baca ini juga sebagai bentuk solusi ketika di dalam hidup bersama ini kita bisa terhindar ya, dari yang namanya perselisihan, dari yang namanya perpecahan ya di dalam komunitas kita, di dalam gereja mungkin, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan. Menjaga kesatuannya yaitu dengan cara ini. Memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu kan rindu ya diubah semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Amin. Ya. Kita kan sering nyanyi. Ku mau sepertimu Yesus ya, disempurnakan selalu gitu. Tapi dalam prakteknya kita kadang masih punya iri sama orang ya, masih iri hati. Kenapa? Karena membandingkan. Saya punya teman itu hobinya lari. Larinya itu menurut saya lebih daripada orang sekedar hobi ya. Sampai ke luar negeri lari dia. Ikut maraton gitu ya, hanya maraton. Terus saya tanya ya, target-target yang dia capai itu apa? Itu target
tidak harus nomor satu ya, tapi memperbaiki rekor dia sendiri. Kalau tadinya sekian menit, sekian jam dia tempuh, saya pengen lebih daripada sebelumnya. Jadi dia tidak bandingkan dengan siapapun ya. Larinya jauh-jauh sampai ke New York, ke Tokyo. Saya ngelihat IG-nya gitu. Lari ya. Terus dia juga punya disiplin pribadi di rumah tiap hari ya. Dan dia nggak bandingkan dengan siapapun ya. Paling saya komen ya. Tak kira juara Pak. Gitu. Karena pertama ya. Ternyata di foto lain ada orang di depan juga. Wah saya nggak punya mimpi jadi orang pertama, tapi saya paling nggak bisa memperbaiki catatan ya, catatan pribadinya kan. Ya, jadi dengan merenungkan ayat ini kita bisa menghindari yang namanya perpecahan ya, konflik, perselisihan, ya. Menaruh pikiran yang terdapat ya, dan perasaan yang terdapat dalam Yesus. Sama saja juga begitu ya. Ketika kita memikir dengan pikiran kita, maka kita menganggap apa yang kita pikir benar ya, padahal belum tentu benar. Ya, selalu benar-benar ya. Oh, tiga tingkat pikiran lah ya. Yang pertama itu asumsi ya. Asumsi itu diperlukan ya. Diperlukan, tapi asumsi itu kan berbahaya. Kalau itu salah sampai melahirkan sebuah keputusan-keputusan ya. Bisa merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Maka orang tidak boleh hidupnya didasari, dilandasi oleh asumsi. Kalau curiga, terus harus bertumbuh kepada yang namanya kebenaran. Kita berkata, kalau kamu mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan. Jadi orang yang hidupnya penuh asumsi itu ya nggak enak ya. Bergaul dengan siapapun itu isinya curiga gitu ya. Tapi kalau kebenaran ya itu membuat kita merdeka. Kebenarannya apa? Pikiran dan perasaan Kristus harus kita miliki. Kenapa? Karena asumsi belum tentu benar. Nah kebenaran saja nggak cukup. Dibutuhkan yang namanya hikmat ya. Kenapa? Hikmat itu lebih mulia dari apa? Dari perak, dari emas, dari apapun yang ada di dunia ini nggak ternilai. Hikmat. Nah, hikmat itu apa? Hikmat adalah kemampuan untuk mengaplikasikan kebenaran yang kita terima. Misalnya kebenaran yang kita terima itu adalah pikiran dan perasaan Kristus mendasari hidup kita dalam membangun kesatuan. Caranya gimana ya? Itu hikmatnya beda-beda. Ada orang yang mendapat hikmat karena dia mengasihi istrinya, dia nulis surat. Memberi apresiasi, ucapan terima kasih, ya, nulis surat. Dan ketika istrinya membaca, dia sangat senang sekali. Berterima kasih karena selama ini nggak pernah dapat seperti itu. Itu hikmat yang didapat satu orang. Terus teman saya yang lain tuh niru-niru. Ya. Tulis. Ya. Karena hikmat itu beda-beda. Istrinya itu nerimanya beda ya. Ketika baca, dia malah marah. Laki-laki kok pengecut. Beraninya nulis surat katanya. Padahal untuk yang pertama berhasil ya. Ya untuk yang kedua tidak berhasil. Kenapa? Karena itulah hikmat ya. Kemampuan untuk mengaplikasikan kebenaran ya dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan yang apa? Yang praktis itu ya sudah. Demikian pula pikiran Kristus, perasaan Kristus. Ya. Itu kebenaran yang kita terima. Tapi untuk kita mengaplikasikannya tentunya berbeda-beda ya. Berbeda-beda kalau tidak didasari oleh hikmat nanti bisa salah mengerti, salah paham gitu ya, salah paham. Nah, PD Efrata ya, itu sebetulnya sebuah komunitas yang luar biasa ya. Tidak besar tapi berdampak ya. Nggak besar kenapa? Karena jumlahnya nggak banyak banget ya. Nggak banyak banget. Tetapi berdampak. Ya. Kenapa? Karena saya yakin salah satunya adalah hidup dalam kesatuan. Amin.
Ya, kalau semakin bersatu, semakin kompak, dampaknya akan semakin apa? Semakin besar, ya. Semakin besar, semakin besar, semakin besar. Ya. Satu orang aja dampaknya bisa besar. Satu orang bisa membuat dampak yang besar, apalagi dua orang, tiga orang. Nah, kalau masing-masing Bapak Ibu Saudara punya pikiran, perasaan Kristus, sudah bebas ya dari yang namanya perasaan apa? Iri, ya, marah, dan gini sebagainya, bebas dari problem-problem emosi, ya PD Frata akan jadi berkat tidak hanya di lingkup RSC ya, Amino aja. Saya sudah terbukti ya ke luar-luar, bahkan akan dampaknya lebih luas. Saya punya seorang pengerja ya, dia difabel, tapi dia sudah clear ya, eh, berdamai dengan dirinya sendiri. Dia tangannya hanya satu, kan. Tangannya satu karena kecelakaan. Tapi dari sekian banyak orang yang membantu saya ya pelayanan, dia itu yang paling paling anu lah, pokoknya nggak hitung-hitungan, nggak main hitung. Dia selalu siapa siapa gitu, padahal tangannya hanya satu. Dia naik motor juga tangan satu, ngangkat-ngangkat juga tangan satu. Semua dilakukan dengan satu tangan dan dia merasa merasa apa? Merasa nikmat ya dengan apa yang dia punya. Walaupun dia pernah kepahitan ya, kecewa dengan medis ya pernah ya, karena menganggap karena terlambat penanganan di rumah sakit sehingga tangannya harus diamputasi. Dia sempat kecewa, terluka, namun dia udah clear sembuh dengan itu ya. Sehingga dimanapun dia berada, dia bisa damai ya, dengan dirinya sendiri. Nah, dia punya pikiran Kristus ya, dia punya apa perasaan Kristus. Kalau ada proyek apapun ya, dia selalu tidak pernah berargumen ya, selalu hanya siap laksanakan aja ya. Ini luar luar biasa ya. Walaupun dia bagi kita terbatas ya, tapi bagi dia tidak jadi penghalang ya. Ambil makan ya sendirian, sendirian ya. Semua dilakukan dengan sendiri. Kenapa? Karena dia memiliki sesuatu yang beda, yang unik. Kita baca lagi di ayat Ibrani pasal 2, pasal 10. Ya, karena orang-orang yang bervisi ya, punya eh, membangun kesatuan, maka ibadah itu selain ibadah pribadi, dia juga memperhatikan faktor ibadah korporat, ibadah bersama-sama. Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ya. Saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, kekristenan itu selain individu ya, bertumbuh secara pribadi, kita juga perlu memperhatikan namanya pertumbuhan korporat ya, bertumbuh bersama-sama, bertumbuh bareng. Karena kita itu kan masing-masing anggota anggota tubuh Kristus. Bertumbuhnya bareng sesuai dengan porsi masing-masing. Nah, kayak tubuh nih, anatomi tubuh ya. Orang bayi ya, tangan itu mengalami pertumbuhan ya. Rambut mengalami pertumbuhan, ya. Hidung ya mengalami pertumbuhan, ada perubahan sedikit-sedikit lah ya. Yang waktu kecil agak masuk, agak balita bisa anu ya. Pertumbuhannya semua bertumbuh tapi sesuai porsi masing-masing. Telinga juga gitu bareng-bareng. Tapi bayangkan kalau pertumbuhannya tidak sesuai porsi ya, atau memperhatikan dirinya sendiri. Ah, saya mau bertumbuh sendiri, telinga telinga kanan aja, telinga kanan aja panjang, yang kiri belum ya.
nanti tubuh itu akan jadi semakin jelek ya gitu. Nah, PD Efrata ya, adalah anggota-anggota tubuh yang harus bertumbuh secara bersama-sama supaya kelihatan indah. Amin. Ya, kelihatan indah, tubuhnya bareng-bareng. Kalau nggak bareng, yang tumbuh kaki kanan aja, yang kaki kiri nanti 2 bulan lagi. Tentunya kan jelek ya bayi ya, ngalami pertumbuhan yang berbeda. Semuanya bertumbuh, tapi sesuai porsi masing-masing. Nah, caranya gimana? Saling apa, saudara? Saling memperhatikan, saling mendorong, ya, saling menasehati. Ya, ya, saling memperhatikan, saling mendorong, saling menasihati. Nah, kembali ke pengertian saya tadi itu, walaupun dia satu tangan, ya, setiap ada ibadah di gereja, ibadah apapun, dia selalu menjemputi jemaat yang lansia. Dalam hati saya, itu mbah-mbah kok ya berani digoncengin sama orang yang tangan satu ya. Ya. Lalu ada satu rekan ya di luar kota. Kapan tuh telepon saya, Pak, ayah saya sudah terima Tuhan Yesus, ya, sudah dibaptis, bisa nggak dari gereja ada yang jemput ayah saya? Ya. Cuma ayah saya ini terbatas ya. Kenapa? Karena sakit stroke gitu ya. Saya bilang gini, wah di jemaat itu kalau jemput mungkin agak kesulitan. Tapi kalau antar pulang mungkin ada banyak orang gitu. Ada yang antar jemput tuh satu tok ya. Itu dia difabel lah bilang gitu. Tangan satu. Terus, waduh, nah ini yang jemput difabel, yang dijemput difabel gimana? Banyak stroke. Dia takut nggak berani. Tapi ini walaupun satu tangan, dia luar biasa ya kan. Dia sangat pede ya. Saya belum memikirkan motornya. Motornya itu kan satu tangan rem depan. Itu kan cukup berbahaya kalau jalan licin, rem mendadak ya. Belum menemukan modifikasi untuk rem motornya itu ya. Kadang pernah minta izin, Pak, saya mau pergi kemana? Jauh itu saya nggak tak izini. Sementara di luar sepengetahuan saya, dia pernah pergi itu keluar kota ya. Ya kalau ke Ungaran tuh dianggap dekat lah ya. Pernah ke luar provinsi ini satu tangan itu. Sampai ke Jawa Barat tuh kaget saya. Saya dua kali, Pak. Tuh nggak bayangin nanti. Nggak bahaya mas itu mau tangan apa itu satu ya satu tangan. Bahkan kemarin itu dia selalu mandiri. Pernah Mas ada persekutuan hamba Tuhan di Kopi Biri Mijen ya. Mau ikut enggak ya? Boleh Pak, siap. Harusnya dia nanya ya, nanti berangkatnya gimana kan itu. Dia nggak nanyakan itu. Lalu pas saya di titik kumpul karena WA-nya sudah jelas ya, Mas siap-siap ya saya mau sampai ya. Saya 5 menit lagi sudah sampai Pak. Sampai mana? Kopi Biri loh. Dia sangat mandiri ya. Harusnya kan nanya Pak berangkatnya gimana ya. Orang yang mungkin butuh aja dia tanya Pak berangkatnya gimana ya. Kalau perlu saya nurut ya Pak kan gitu. Dia nggak nanya itu. Dari Semarang ke Mijen dia sendirian. Loh, Kak, kamu nggak baca, dan bacanya kan jelas kumpulnya di Jalan Palgunadi. Maaf, maaf, saya nggak baca, tapi nggak apa-apa lah, udah mau sampai. Ya seperti itu, saling saling memperhatikan. Nah, jadi mari PD Efrata, Tuhan memanggil kita untuk hidup di dalam kesatuan, namun kesatuan yang akan kita capai nggak ada cara lain kecuali kita mengikuti teladannya Kristus, ya. Yaitu dengan mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, karena dia teladan kita. Melalui pikiran yang ada dalam Kristus, kita bisa menghilangkan ya perasaan sikap-sikap egois. Kenapa? Karena manusia itu secara alami egois ya, mementingkan diri kita sendiri. Dengan pikiran dan perasaan Kristus kita bisa melayani dengan kasih, kita bisa mengatasi apa namanya perpecahan karena kita berbeda-beda ya cara pandangnya. Pokoknya kalau ada beda pendapat, konflik, kita kembali ya kepada pikiran perasaan Kristus, bisa mengesampingkan ya, hal-hal yang
pribadi, tetapi untuk apa, membangun kebersamaan. Ya, karena sebagai tubuh Kristus kita harus satu, dengan tubuh Kristus yang satu, nama Tuhan dipermuliakan dalam konteks apapun, ya, konteks keluarga, komunitas yang kecil lebih besar, bahkan komunitas yang lebih besar, di mana ada kesatuan, di situ ada kemuliaan Tuhan. Ya, ya, konflik perpecahan itu tidak mencerminkan ya karakter Kristus, hanya pikiran perasaan Kristus yang kita terapkan, kita aplikasikan, yang akan bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan dan hidup kita jadi berkat. Ya, amin. Ya, mungkin 5 menit kalau ada sharing, kesaksian, pertanyaan, ya, ditanya, bisa disampaikan. Ya, karena masih ada waktu, masih masih ajan. Ya, ya, silakan. Mas Dwi, Mas Dwi. Ya, sharing-sharing. Ya, Pak Boy. Bertanya, menanggapi, bersaksi. Oh, sementara, coba tak tunggu. Ya. Oh iya, iya. Yang lain, yang lain. Nanti ditanya Bu Erlina kalau nggak ada. Itu memang memang benar yang dibutuhkan kita di sini ini adalah bahwa kita itu harus rukun. Rukun apapun denominasi kita, rukun apapun latar belakang kita, mungkin kita dari berbagai eh, nakes ya, ada yang dari dokter, perawat, dokter spesialis, kemudian juga dari teman-teman administrasi juga ada kayak gitu. Sebenarnya asal kita itu memiliki kerukunan, pasti berkat Tuhan itu akan turun di rumah sakit jiwa kita. Amin. Demikian juga dengan kita berkeluarga. Jadi eh, bagaimana kita itu sebenarnya kalau kita itu mungkin masing-masing punya ego. Jadi suami istri pasti punya ego, demikian juga anak-anak. Tetapi bagaimana kita bisa seperti yang disampaikan Pak Pendeta tadi bahwa yuk kita mau merendahkan diri untuk mengosongkan diri kita. Mungkin kita punya jabatan yang tinggi, tetapi ketika kita diomongi orang dan itu memang harus kita lakukan, kita mau mengakui bahwa mungkin kita itu salah, mau mengakui bahwa yang benar itu adalah mungkin bawahan kita atau suami atau istri kita yang benar. Jadi sebenarnya intinya adalah bagaimana kita clear tadi, membebaskan diri kita itu untuk tidak ada lagi rasa kepahitan ketika kita itu misalnya dimaki orang, kita kepahitan ketika kita itu bertengkar dengan suami atau istri, sehingga akhirnya kita itu bisa rukun. Ketika rukun itu berkat Tuhan itu seperti di Mazmur dikatakan pasti turun, pasti turun. Jadi mari teman-teman di PD Efrata ini, ayo rukun dengan berbagai kondisi kita. Mungkin di permasalahan-permasalahan rumah sakit ini kan sangat kompleks ya. Seringkali kita saling surup juga dengan antara nakes kayak gitu. Tapi yuk kita sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan di sini, kita memiliki hati yang rendah untuk kita boleh saling mengalah. Kemudian juga uh, merendahkan diri kalau kita memang uh, merasa kita salah. Ataupun kadang-kadang kita juga harus minta maaf walaupun kesalahan itu tidak di kita.
Tapi pada akhirnya bahwa yang diminta adalah bahwa berkat Tuhan itu akan ada di rumah sakit jiwa kita. Itu, terima kasih. Ya, dalam konteks rumah sakit, ya bagian-bagian yang disebut oleh Bu Erlina tadi, ya bagian-bagian yang berbeda tapi punya tujuan yang sama ya. Ya dibutuhkan sebuah kesatuan, bahkan berlanjut kepada kerjasama ya, supaya rumah sakit Amino semakin berdampak dan jadi berkat ya. Itu dalam konteks yang lebih luas lagi ya. Itu, terima kasih sharingnya Bu Erlina. Kita akan satukan hati, kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur di siang hari ini kami boleh bersekutu dengan Engkau bersama-sama ya Tuhan. Kami sudah memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman-Mu kami renungkan dalam hidup kami. Hari lepas hari, bahkan firman-Mu boleh kami terapkan dalam hidup kami. Tuhan, Engkau tidak bekerja melalui satu orang saja, tetapi Tuhan bekerja melalui sebuah komunitas karena kemuliaan yang akan Tuhan kerjakan melalui persekutuan doa PD Efrata. Mari Tuhan, kiranya Engkau bekerja menjamah setiap pribadi yang hadir pada siang hari ini, sehingga hati kami boleh diubahkan. Kami memiliki hati seperti Engkau Tuhan, memiliki pikiran seperti pikiran-Mu, sehingga kami boleh bersama-sama bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau, sehingga kami siap untuk melaksanakan apa yang ingin Tuhan mau Engkau kerjakan dalam komunitas kami pada siang hari ini Tuhan. Tuhan berkati semua yang hadir, Tuhan berkati rumah sakit Amino, Tuhan memberkati dari pimpinan tertinggi sampai seluruh staf yang ada, para tenaga medis. Tuhan memberkati semua instansi di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan bekerja memakai kami dengan kesatuan yang Tuhan buat. Terpuji namamu Bapa. Kalau sebentar kami akan kembali dalam aktivitas kami selanjutnya. Mohon berkat Tuhan dicurahkan bagi setiap kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan kiranya Tuhan buat berhasil sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri persekutuan doa kami. Kalau demikian, saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.